Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al musannif rahimakumullah wa nafa'ana bil bina amin ya rabbal alamin. Lanjut sekarang kitab Fathul Mu'in. Kemarin kita bahas masalah kesunahan di dalam berzikir dan berdoa ya. Nah sekarang lanjut faidatan, ada faidah penting ya. Qala Syekhuna, guru kita berkata, katanya Ibnu Hajar al-Haytami. Apa kata beliau? Amal mubalaghatu fil jahri bihima. Adapun mubalaghah dengan jahri, artinya mengeraskan suara dengan suara jahar, bihima pada waktu berzikir dan berdoa. Ya artinya fil masjid ya, di masjid, bihaisu yahsulu taswisu ala musallin, dengan sekiranya mengganggu atas orang yang sholat. Dijelasan payam bagi hormatuha, maka seyogianya haram hukumnya. Berhenti, jelas. Berdoa, berzikir dengan suara-suara yang besar di masjid, lantas mengganggu orang yang sholat yang lain, ya kena taswis, ya menghasilkan gangguan. Taswisu ya sulut taswisu ala musallin, payam bagi ya, maka seyogianya hormatuha ya, mengharamkannya hukumnya. Berhenti unin tini ambil yun pangkan ini ya. Ini pelajaran penting nih. Artinya memang tidak bisa kita itu, jangan masjid itu, bahkan nanti di yang lain dijelaskan, masjid itu tempat orang sholat, bukan tempat orang kiroah, bukan tempat orang wuaz. Saran wuaz itu ceramah. Tetapi kalau orang sholat terganggu, misalnya ada orang masih masbuk, atau ada orang sholat lantas kita besar-besar suaranya zikir dan berdoa, zikir sampai nyeribu dan lain sebagainya, payam bagi. Nanti kalau ditanya yang beda dasar hukum bacaan kitab, ini dasar ya, jelas buat jaringan. Karena saya tidak pandai baca kitab yang banyak, kembali ke sarahnya, ini saja baca. Iya wah ini sarah nih baca kan, ndek tersalah berpegang kuat lek sarah no. Aran ndek tahu baca kitab pak galo-galo. Oke. Jelas kan? Nah, kemudian dia puruun. Nah, beberapa cabang. Rangkat kesahabadah li ilmu fikih, hara-aran ilmu usul, hara-aran ilmu puru. Nah, ilmu puru nu amun kena cabang beberapa pendapat ulama.
Itu namanya. Deh. Pertama, yusannu iftitahud du'ai bilhamdulillahi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal khatmu bihima. Disunahkan iftitahud du'a, di waktu Anda membuka doa dengan mengucap alhamdulillah dan sholawat, dan sholawat atas Nabi, wal khatmu, dan menutup bihima dengan doa itu dengan keduanya tadi. Nah, sekarang saya jelaskan, perlu. Lamun terbaca alhamdulillahi rabbil alamin, itu waktu sembahyang no yaran tahmid, yaran itu memuji. Lambian lamun tengedeng sesuatu ile dengan kan si tajum majulu. Lagu belum tentu tertebeng. Kita. Maka nanti di situ alhamdulillahi rabbil alamin, taman hamdan yuafi ni'mahu wa yukafihu mazidah, atau macam alhamdulillahi tayyiban mubarakan dan lain sebagainya. Kalimat yang kedua itu namanya tamjid. Ingatan. Sabar tahmid. Yang kedua namanya Apa perbedaannya? Lamun sekedar kena alhamdulillahi rabbil alamin kan di tengah jumlamun mele tajum. Ampun tebeng. Lamun sili tajum berembe misal. Tapi lamun Allah ni kan cuma tebet logika juru analogiin. Nah berarti apa perlu tamjid. Nah, apa aran tamjid? Nah, kejelasan. Searan tamjid itu membicarakan berulang-ulang akan kebaikannya Allah Ta'ala. Ya aran tamjid. Akan keluhuran Allah Ta'ala. Ya kan? Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi liyal karim wa azim. Itu berulang-ulang, itu namanya tamjid. Nah, lalu tebeng analogi malik. Arak sopok dengan tok tak ngendeng, gua tajum baru. Lagu dia telah bercerita. Ya no ya bagus. Ya tahu. Ndek no pelit. Ya solah lek batur. Uning tiur dengan kira-kira sini nak pendek. Tebeng tak pendek. Itu namanya tamjid. Ingatan ilmu. Dari pertama lamun terkena alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah namanya tamjid. Tapi Anda harus juga tamjid. Sebut kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala yang luar biasa. Allah no lamun berbeng dek negirang bereke, dek negirang iya telakuan balas, berlaku balas dan lain sebagainya, menu-menu itu namanya tamjid. Akan keluhuran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus kita ungkap berulang-ulang. Nah, jelas. Nah, maka nanti dengan hadisnya yang menguatkan bahwa saya berdoa jok Allah, hendaklah dia tamjid. Nah, hendaklah salah satu di antara kali itu mentamjid kepada Allah. Tamjid artinya puji keluhuran-keluhuran Allah Ta'ala, kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala nu ingat jok kita. Suhan terpuji ya. Kan lambian sebagian besar itu kan namun tak ngajum milih tak mau le waktu sanu. Lagu ndak tinggal sak wah berembih. Nikmat Allah jok kita. Iya ingatan itu menyatam. Kemudian baru solawat, itu aturan berdoa, dan itu hukumnya sunnah. Oleh karena itu Anda dapat pahala. Kenapa? Timak tendek tahu artin habaruna hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah ya rabbal lakal hamdu kama yang bagi. Ini tahu artin misalnya mau ada pahala. Kenapa? Karena ittiba. Karena itu turut tongkat Nabi yang berdoa. Nah, jelas? Nah, itu. Kemudian apa yang disunahkan juga? Wabi amin. Nah, wabi amina. Itu
Sunnah terkena amin si doa termesa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Mau terpahala itu kena amin doa termesa. Ya. Kemudian wa ta'mina ma'mumin. Nah, dan juga mengaminkan dari makmumnya. Artinya makmum itu, kita mau terjadi makmum, sunnah mau terpahala kena amin. Ingat? Mau pahala kena amin. Sami'a doa al-imama. Ya doa al-imami. Ketika dia mendengar doanya imam, mau terpahala kena amin. Wa in hafiza zalika. Walaupun dia hafal doa itu, tidak milu berdoa, justru mau terpahala, itu kena amin. Walaupun jadi makmum ni dia hafal itu doa itu. Nih, wa in hafiza zalika, walaupun dia hafal demikian, maksud demikian doa dan zikir itu dia hafal, tapi dia disunahkan mengatakan amin. Jelas? Kemudian apa lagi yang disunahkan itu? Wa rafa'a yadayhi tahiratain. Nah, lalu mengangkat kedua tangannya yang suci. Angkat kedua tangan yang suci. Artinya lamun imane misal wah terdemak tayam pot berdoa makruh. Ingat, ndek napa haram. Karena berdoa keanggo dengan piran-piran. Cuma makruh. Marak misal dengan itu ngendek, itu tebang terpaksa. Karena itu butuh. Berlebih. Ada dengan datang, kotor lah, penok si tahi lagu ngendeng nasi kan mau tidak mau sambil tersumpal hidung sambil tebang. Ya. Di satu sisi terperiak berbeng, di sisi lain dia kok. Oleh karena lamun tu berdoa apa nilai teh diutamakan, karena ini soal kesunahan, ingatan. Kita dalam keadaan suci, tangan ini dalam keadaan suci artinya kita berwudu, ya kan? Di saat berdoa. Namun kotor makruh, ingatan, bukan haram, makruh, tidak disukai, tapi tetap saja boleh berdoa, cuma makruh. Itu maksudnya tangan yang suci. Hazwa mangkibaihi, sejajar dengan pundaknya waktu berdoa. Ini yang disunahkan, ya. Hazwa mangkibaihi. Kemudian apa juga yang disunahkan? Arak pendapat. Berembela munara dengan kanggo masih. Di atas sejengkun tahun kolo. Ya kan? Ada dua jawaban berarti dengan berdoa tayakan iman, karena kiblat doa adalah langit. Lamun telek bawaan dan berarti Tuhan le bawa. Kan ini serba menang ta. Berembeh. Jelas? Nah, tetapi kesunahannya sejajar dengan yukunan hazwa mangkibaihi. Kemudian apalagi yang sunnah? Wa mashul wajhi bihima, mengusap muka. Engkah terberdoa angka ndak rajin lalu baca YouTube. Kembena sehingga baris luin dengan gangguan dengan YouTube ni bid'ah ni siluin akhirnya kan lupa telik kitab teh. Padahal ngaji kitab. Nyadu dengan namunah kanti nyadu berarti kan dia nuah baca kitab ni. Mah bid'ah no golam-golam mua ni kan luin mana? Lagu ni. Wa masul wajhi, mengusap wajah bihi masalah selesai dia berzikir dan berdoa itu justru sunnah. Mau terpaham? Berembih. Kankah terpengaruh jaring Ciraos tukang amar? Ada dengan pegangan tu kan? Nah, itu wa mashul wajhi bihi ba'dahu kan sesudah dia berdoa
berdoa. Lalu disunahkan juga istiqbalul kiblati halati zikri wa doa. Nah, dia menghadap ke kiblat di saat dia berzikir dan berdoa. Lagu namanya itu jelasan dia. Ingkana mumparidan, tapi kalau dia sholat sendiri. Kalau dia sholat sendiri, au makmuman, atau dia jadi makmum, ingatan. Amal imamu, adapun kalau imam, ya, iza tarokal qiyamu, min musallahu alladhi huwa afdalu lahu fal afdalu ja'ala biyaminihi ilal ma'mumin wa yasarihi ilal qiblati. Nah, adapun kalau imam, ya, itu kan apabila dia artinya meninggalkan tempat sholatnya, artinya dia maksudnya dia tidak pergi dari tempat sholatnya itu, momot ndek tau bengan ndeh. Apabila dia berada pada tempat sholatnya itu, ya, dari tempat sholatnya, meninggalkan berdirinya dari tempat sholatnya, kenanti artinya dia tidak pergi. Jelas? Meninggalkan qiyam, berdirinya min musallahu dari tempat sholatnya, artinya kena menondeng-andeng kan imamot. Jelas? Nah, itu imam. Allazi huwa afdal, dan itu yang lebih afdal lahu bagi imam itu, artinya lamun tuang jadi imam paling afdal ndak tures, tetap lek mimbar, itu maksudnya andeh. Fal afdalu, maka yang lebih afdal adalah ja'ala biyaminihi ilal makmumin, dia harus menjadikan kanannya kepada makmum, artinya kan ngengoh, sebelah kanannya menghadap makmum, wa yasarihi ilal qiblati, dan sebelah kirinya menghadap ke Nah, ini pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tetapi nanti ada imam yang berpendapat kecuali di Masjid Nabawi Anda tidak boleh menghadap itu, karena di sebelah kiri ada kuburnya Rasulullah. Ta'abudan, ya apurin ta'aduban, ulin teparan, hanya sebagai bentuk adab kita harus tetap menghadap ke kiblat. Tapi di masjid lain disunahkan kita menghadap ke. Nah, jadilah untuk yang hadang kanan sunnah. Nah, lagu lamun ara lema misal itu ndek tengeng handang mudi mana misal tetap tandang tu, itu jawabannya tadi. Menghargai bahwa di masjid itu di sana ada kubur makamnya Nabi, adabnya kepada Nabi, yaitu lalu kalau Anda menghadap ke situ, yang pun kena ikhtilaf, pada beda pendapat ulama, ada yang menghadap kanan, ada yang tetap saja lurus menghadap kiblat. Jelas? Qala syekhuna, dan berkata guru kita, walau fid doa, walaupun di dalam berdoa, artinya disunahkan, maksudnya menghadap kanan waktu berdoa, kecuali ya mumparid maupun makmum itu yang harus menghadap ke barat. Ingat. Wa insirapihi ini terbaca la yunafi nadbu zikri lahu akibaha. Nah, kalau misalnya insirop, artinya insirop itu dia pindah setelah dia jadi imam wassalam, pindah misalnya, lalu dia lanjutkan doanya, tidak hilang pahala kesunahannya. Itu maksudnya. Lamun insirop, imam ini kan pindah. Misalnya kebetulan nak bergilir dengan nak berjamaah, bari pindah letak lain, langsung lanjut si zikir
Kancing makmum ndek hilang pahala kesunahannya. Itu ia kena nanti ya. Jelas? Ndeh. Akibah li'annahu karena hal itu ya'ti bihi pi mahallihi, karena dia mendatangkan kesunahan pada tempatnya. Maksudnya begini, ketika Anda pindah ndak ke pindah joksu itu, hanya di pada tempat itu masih dalam bentuk pengaruh sembahyang nu. Lagu lamun pindah setelah menjadi imam terus assalamualaikum put ngobrol lampun berzikir telang pahala kesunahan. Walaupun dia pindah. Assalamualaikum, berembe kabar nih sama tuan apa nal, langsung ilah hadir kan, hilang pahala kesunahannya. Jelas? Kemudian allazi yang soripu ilaihi, yang dia masih pada tempatnya walaupun dia berpindah, ya kan? Maksudnya imam yang berpindah itu ke tempat berdoanya lalu masih dalam kondisi tahu sano ya, hanya berpindah sekitar lingkungan sano kan ya maksudnya. Wala yafutu bi fi'lir ratibati, tidak dia luput karena perbuatan susunan dari, kan harusnya kan tersusun baru harus ratibah. Domenkah salam langsung lantakan, ini tiba-tiba pindah nih imam nih pada waktu itu ada hal, itu tidak luput pahalanya. Itu maksudnya walaupun tidak tersusun. Itu maksudnya wala yafutu bi fi'lir ratibati deh wa innamal faitu bihi kamaluhu. Nah sesungguhnya hanya yang luput kesempurnaannya saja yang luput, tapi pahalanya tidak luput. Artinya kan dia tidak berarti rasa pegat, berarti kan susunannya itu tidak, kesempurnaan rukunnya itu tidak, tapi tidak pahalanya luput ya, itu maksudnya. Jelas? La ghairuhu, tidak selain daripadanya, maksudnya tidak selain daripada kesempurnaannya, cuma kesempurnaannya yang luput. Kalau Anda pindah dari tempat itu artinya sesuai, tidak kita menggunakan aturannya, pahalanya tetapi tidak pernah luput, tidak hilang maksudnya ya. Kemudian wa qadiyatu kalamihim husulu sawabil zikri. Nah, ada suatu ketetapan kalamihim, perkataan mereka para ahli, para ulama, para ahli fikih yang mengatakan perkataan mereka, ya kena ahli-ahli fikih mereka. Apa katanya? Husulu sawabil zikri, dia mendapatkan pahala zikir wa in jahula maknahu, walaupun dia jahil maknanya. Ada yang berpendapat mau pahala zikir walaupun dia tahu makna daripada zikir itu, ada yang berpendapat, ingatan ya. Nah tetapi apa orang katanya wa nazarun bihi al-Asnawi, tapi Imam Asnawi mempertimbangkan padanya pendapat ini. Apa kata beliau Imam Asnawi? Wala ya'ti hadza fil Qur'an, tidak boleh tapi ini disamakan dengan Al-Quran, arti tidak boleh didatangkan kelebihannya dengan Al-Quran. Kenapa? Karena lita'abudin, karena kalau Al-Quran itu untuk ibadah, berembe bilafzihi dengan lapasnya fa'usiba, maka dia qari'uhu, maka didapatkan dia pahala bagi yang membacanya. Wa illam ya'rif maknahu, walaupun dia tidak mengetahui maknanya. Bi khilafiz zikri, beda dengan zikir. Ini pendapat Imam Asnawi, la budda, harus dia ayya'rifahu, harus dia mengenal bacaannya deh, walau biwajhin, walaupun hanya sekedar satu wajah. Intaha, selesai. Ini pendapat Imam Asnawi. Ada banyak pendapat lagu dengan baik, perlu untuk tahu sak berpendapat ni
amun waharan Imam Asnawi, amun waharan Imam Nawawi, amun waharan Imam Rafi'i, amun waharan Imam Ghazali dongonya-onya. Walaupun luik masing kuatan pendapat ni sikit. Harus teliti baris num sai. Nah, ia tak perlu tahu sai sak berpendapat ni. Nah, ni tertulis pendapat Imam Asnawi. Ndak padan lagu timan jak mau pahala, den tahu arti zikir. Ndak padan kunci Al-Quran. Namun Al-Quran walaupun dia tahu arti tetap nilai ibadah yang membacanya. Ia tetap amun ni masih, bahkan menurut Imam Asnawi harus dia tahu maknanya. Kan? Apa pun kena intaha, maksudnya intaha. Boya coba jalan lain dia kena intaha selesai ni kan aku. Lagu ndek napa selesai dalam artian selesai ucapanku. Coba teliti. Mana maksud? Ia kena intaha lah mulai kitab. Ndek napa kena intaha mu selesai tutup. Intaha ni kah ku bahasan. Coba boya lainan. Mana maksud ni intaha? Jelas. Ya, jadi itu kesimpulannya. Jelas kan? Nah, jadi di dalam saya simpulkan, di dalam berdoa itu disunahkan tahmid, tamjid, kemudian solawat. Itu juga dipakai akhirnya. Nah, lengkap tahmid, tamjid. Nah, yang besar ada itu aja. Amun dengan Allahumma ighfir lahu warhamhu, amun dengan mati. Amun kancen dua apa ni ndak kena ni nama Allah maghfir lahu kan. Itu ada tahmid, ada tamjid, itu nah baru isi dengan doa. Lalu masalah zikir itu jadi masalahnya, ada yang berpendapat Anda dapat pahala zikir walaupun tidak tahu maknanya, tetapi Imam Asnawi mengatakan la budda, harus kena, namun la budda tidak boleh tidak, ia kena la budda. Harus agar dia menguasai, karena lamu zikir ni si manggap diri dia mau pahala kantan bentuk artin bersimpadaan berat Al-Quran jarin, sedangkan ayat Al-Quran mau pahala timat bentuk arti untuk baca. Nah, berarti dia bau setepadaan kan zikir itu maksudnya ya. Jadi kesimpulannya sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu penjelasannya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lamu bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syai'ulillah lahumul fatihah.